Halo Sobat Bento, gimana kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin. Oke, di video kali ini gue akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul The Legend of Tommy Rhys, dimana film ini dirilis pada tahun 2019 cuy. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang gagah berani serta sangat pintar dalam menjalani kehidupannya yang sangat menyedihkan cuy, dimana ia harus mengalami kejadian mengerikan saat ia masih kecil. Tommy Rhys melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayah tercintanya serta keluarganya dibantai habis oleh para pengkhianat sukunya. Penasaran dengan alur ceritanya? Pantengin terus filmnya cuy. Jangan lupa subscribe channel Sarjana Bento serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sarjana Bento. Oke, nggak usah tunggu lama-lama karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Jadi segera atur posisi rebahan, simetriskan badan kalian, nikmatin popcorn tetangga, dan cekicrot. Di awal film kita diperlihatkan seorang kakek Sugiono yang menulis sejarah tentang suku Massagetai, di mana istri ketua suku tersebut melahirkan bayi wanita yang bernama Tommy Rhys. Kemudian istri ketua suku meninggal setelah melahirkan Tommy Rhys cuy. Lalu tidak lama kemudian ternyata terjadi sebuah insiden mengerikan di mana ketua suku ini dikhianati oleh anggota kelompoknya sendiri cuy. Lalu scene berpindah di mana kita diperlihatkan ada beberapa anak buah kepala suku tersebut yang sangat setia hingga ia rela menyelamatkan anak kepala suku dari bahaya saat pembantaian terjadi pada suku Massagetai. Penyelamat anak kepala suku ini bernama Karsap. Ia adalah seorang pelayan setia dari ayah Tommy Rhys yang bernama Spargap, di mana sebelumnya kita diperlihatkan bahwa ada dua pelayan Spargap yang bersekongkol dengan suku Quaresmia, di mana Spargap sangat tidak menyukai saran dari dua pelayan itu yang bernama Gurtun dan Kavas. Lalu scene berpindah ke Tommy Rhys kecil yang mengalami mimpi buruk, di mana ia melihat sosok singa api bersayap yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Lalu Tommy Rhys kecil ketakutan dan menghampiri ayahnya yang sedang tidur. Tak lama kemudian tragedi mengerikan terjadi saat Tommy Rhys baru saja membangunkan ayahnya cuy. Di sana ayahnya yang mengetahui bahwa tidak ada para penjaga membuatnya langsung mengetahui bahwa akan ada bahaya yang akan menimpanya. Tiba-tiba terjadilah pertempuran antara ayah Tommy Rhys dengan para pengkhianat, di mana Tommy Rhys dilindungi oleh ayah tercintanya dan dia diselamatkan oleh Karsap. Lalu ia dibawa lari ke hutan terlarang, di mana tidak ada satupun orang yang berani hidup ataupun memasuki kawasan di sana cuy. Tommy Rhys dibesarkan oleh Karsap di sana dari kecil hingga ia beranjak dewasa, di mana Tommy Rhys sampai hari ini masih menyimpan dendam kesumat kepada para pengkhianat yang telah membantai keluarganya serta membunuh ayahnya dengan sangat kejam cuy. Pada scene ini kita diperlihatkan bahwa Tommy Rhys serta anggota setia sukunya terdahulu tidak mengetahui siapa yang membantai sukunya, tapi perlahan ia akan mengetahuinya. Lalu Tommy Rhys pergi menemui Karsap yang lagi enak bersantai di bawah pohon. Di sana Tommy Rhys berkata pada Karsap bahwa ia telah lelah menunggu di sini tanpa kepastian kapan dia bisa membalaskan dendamnya kepada para pengkhianat itu. Seketika itu juga Tommy Rhys yang marah dan kesal akhirnya pergi dari kediamannya, di mana ia pergi untuk berniat membalaskan dendamnya. Tapi di saat dia sedang minum di bawah air terjun, ia malah ketiduran cuy. Saat ia tertidur, Tommy Rhys mendapatkan mimpi singa api bersayap seperti saat ia kecil dulu. Ternyata saat Tommy Rhys kembali ke desanya, semua anggota sukunya sudah dibantai habis oleh para pengkhianat yang memata-matainya selama ini cuy. Tommy Rhys pun menjadi sangat marah dan memutuskan untuk mengejar para pengkhianat yang telah membunuh semua sukunya itu. Tak berselang beberapa lama, Tommy Rhys berhasil menemukan para pengkhianat itu. Lalu seketika itu juga dia memantai habis mereka semua cuy.
Akan tetapi pada saat itu Tomiris mendapatkan luka yang cukup serius di perutnya, hingga membuatnya kehabisan darah dan terbaring lemas di atas kuda. Kuda yang ditumpangi Tomiris berhenti tepat di depan anak kepala suku Safromat, di mana suku ini kebanyakan dihuni oleh kaum perempuan. Tomiris dibawa ke kediaman suku tersebut dan diobati hingga selamat. Scene berpindah di mana Tomiris yang sudah terbangun dari tidurnya. Tomiris dihampiri seorang wanita bernama Sardana. Ia mengatakan bahwa ayahnya ingin bertemu dengannya. Seketika itu juga Tomiris mengikuti Sardana untuk menemui ayahnya. Di saat Tomiris bertemu dengan kepala suku Safromat, dia menceritakan bagaimana ia bisa memiliki cincin dari suku Masakitai. Lalu kepala suku tersebut bilang bahwa ayah Tomiris adalah teman baiknya sebelum ia meninggal. Tomiris berterima kasih kepada kepala suku tersebut karena telah menyelamatkan hidupnya dari ambang kematiannya, cuy. Pada saat ayah Sardana menanyakan kelompok mana yang menyerangnya dan lari kemana mereka, Tomiris menjawab bahwa ia sudah mengejar dan membunuh mereka semua. Mendengar jawaban Tomiris membuat ayah Sardana menjadi syok dibuatnya, cuy. Lalu scene berpindah pada saat pesta api unggun yang dibuat untuknya. Tomiris hanya terdiam dan termenung. Sardana yang melihatnya pun segera menghampirinya dan bertanya pada Tomiris hal apa yang membuat Tomiris terdiam. Ia menjawab bahwa ia teringat dengan ayah, ibu, dan seluruh anggota sukunya yang meninggalkannya tanpa berpamitan terlebih dahulu. Sardana pun segera menghiburnya dan Tomiris pun kembali ceria, cuy. Beberapa waktu pun telah berlalu, ibarat berlian yang masih belum matang. Tomiris muda dididik dan dilatih menjadi prajurit yang lebih tangguh selama berada di suku Safromat. Bahkan Tomiris sanggup memenangkan duel gulat 1 lawan 1 melawan seorang pria, cuy. Sardana dan ayahnya pun terlihat senang karena Tomiris mewarisi jiwa petarung yang dimiliki ayahnya. Tibalah giliran suku Safromat berencana merampok suku Khwarezmia. Sardana pun segera memberitahu Tomiris mengenai rencana ayahnya ini. Tomiris pun terlihat senang karena ia tahu suku Khwarezmia adalah otak dibalik pengkhianatan yang dilakukan dua anak buah pengkhianat ayahnya dulu yang bernama Khurdun dan Qafas. Di sini kita diperlihatkan Tomiris bisa mengetahui siapa pengkhianatnya dikarenakan ia melihat secara langsung bahwa Khurdun dan Qafas berada tepat di dekat ayah Sardana saat mereka sedang mengadakan pesta kelahiran putra agung suku Safromat. Pada saat eksekusi yang dilakukan suku Safromat kepada suku Khwarezmia, kita akan diperlihatkan Tiras, seorang bocil yang gagah berani. Dikarenakan Tomiris yang tak tega membunuh seorang bocil, ia pun berkata pada Tiras, "Bocah jagoan, kau coba melindungi ibumu ya?" Tiras pun menjawab, "Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati." Si majikan wanita tersebut pun berkata bahwa bunuh saja bocil itu, asal jangan melukai kami, sembari menawarkan kalung yang sangat berharga miliknya. Mendengar jawaban tersebut, Tomiris pun tak jadi merampas kalung wanita tersebut dan malah membawa Tiras untuk dijadikan anggotanya, cuy. Lalu scene pun berpindah pada saat pesta kelahiran putra salah satu anggota suku Stepa. Tomiris pun melihat dan mengenali Khurdun dan Qafas, orang yang telah membunuh ayahnya dahulu. Namun ia ingat pesan Karsab bahwa pemburu yang benar ialah ia yang cermat, akurat, dan sabar menunggu musuhnya lengah baru menyerangnya. Ia pun hanya melihat Khurdun dan Qafas dengan menahan seluruh dendam yang ditanggungnya. Tak lama kemudian Sardana pun mengajak Tomiris berkeliling ke area pesta. Di sana kita akan diperkenalkan seorang pemuda tampan gagah berani yang bernama Argun. Dia adalah anak dari ketua suku Dahai, anggota aliansi suku Stepa. Nampaknya benih-benih cinta pun hadir di antara mereka. Pada saat lomba ketangkasan, Tomiris tampak gagah dan anggun karena berhasil menyita perhatian dengan kemampuannya memanah sambil berkuda. Tak lama kemudian terlihat Argun yang menghampiri Tomiris dan mengajaknya berkenalan. Namun Tomiris nampak sok cuek hingga membuat Argun semakin tertarik dan penasaran terhadap Tomiris. Di tengah pesta, Qafas mengutarakan bahwa perampokan beberapa waktu lalu yang dilakukan suku Safromat terhadap suku Khwarezmia harus dihentikan. Mendengar hal yang disampaikan Qafas membuat ayah Sardana terpojok dan terpaksa menjawab dengan jawaban jujur.
bahwa sukunya memang bertahan hidup dengan cara merampok dan menjara. Kafas pun mengancam jika suku Safromat kembali mengulangi perbuatannya pada suku Aresmia, maka otomatis suku Masaketai akan menjadi musuhnya, dikarenakan Masaketai dan Khwarezmia adalah sekutu. Lantas Kafas meminta anak pewaris suku Safromat yang baru saja lahir dibawa sebagai jaminan. Mereka dapat mengambil bayi tersebut setelah musim gugur tiba, lalu Kafas pun pergi. Ketua suku Safromat pun meyakinkan anggota-anggota lainnya untuk bersekutu melawan permintaan Kafas, namun seluruh anggota menolaknya. Karena selama ini mereka tidak pernah punya masalah dengan suku Masaketai. Mendengar hal itu, Ayasardhana pun mengingatkan kembali dengan pengkhianatan yang telah dilakukan Khurtun dan Kafas terhadap Spargap, namun nampaknya hal itu tidak merubah keputusan mereka. Hanya ada satu suku yang setuju dengan rencana dan pemikiran Ayasardhana, yaitu Sarpras, ketua suku Dahai, di mana ketua suku tersebut mengetahui bahwa anaknya menyukai Tomiris. Akhirnya ia pun setuju dengan rencana dari Ayasardhana. Setelah mereka berbincang, Ayasardhana baru saja ingat bahwa ada Tomiris yang bisa dijadikan alat untuk kelancaran rencana mereka. Tomiris pun dipanggil dan diberitahu mengenai rencana mereka tersebut. Sarpras mengatakan bahwa ia akan membantu membalaskan dendam Tomiris pada orang yang membunuh ayahnya dulu. Namun Tomiris tegas menjawab bahwa musuhnya yang sebenarnya hanya Khurtun dan Kafas, bukan seluruh anggota suku Masaketai. Akhirnya Tomiris pun bersedia membantu jika suku Safromat dan Dahai berjanji tak melukai sukunya, lalu Tomiris pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tiba di saat akan terjadi pertempuran, Tomiris dengan gagah tanpa rasa takut maju untuk memperkenalkan diri. Mengetahui itu adalah Tomiris anak Spargap, Khurtun dan Kafas pun maju ke depan barisan. Tomiris pun langsung menantang dua pria tersebut dan membunuhnya dengan sangat mudah. Sebagian anggota dari suku Masaketai yang masih setia pada mendiang ayahnya pun langsung bertekuk lutut dan meminta maaf pada Tomiris. Tomiris pun menjawab bahwa hanya Khurtun dan Kafaslah yang bersalah, sembari mengajak mereka semua untuk kembali berdiri dan pulang ke kediaman sukunya, cuy. Sesampainya di rumah, Tomiris pun minta ditunjukkan di mana makam ayahnya berada, dan setelah ditunjukkan, ia menjenguk ayahnya di tempat peristirahatannya yang terakhir, sembari berjanji akan membawa suku Masaketai kembali ke masa kejayaannya. Lalu tak lama kemudian suku Khwarezmia datang untuk menyerukan ajakan perang. Di saat perang dimulai, ternyata ada suku Dahai yang membantu suku Masaketai. Di dalam pertempuran yang sengit terdapat obrolan-obrolan kecil antara Arghun dan Tomiris. Arghun menanyakan siapakah pria yang akan dijadikan suami olehnya. Tomiris pun mengkode Arghun dengan menjawab, kenapa kau tanyakan pertanyaan yang sudah kau ketahui jawabannya. Tomiris pun tersenyum kecil dan Arghun pun kegirangan dibuatnya. Scene berpindah di mana kita diperlihatkan Tomiris dan Arghun pun menikah. Atas pernikahan mereka berdua tentu saja menjadikan suku Masaketai dan Dahai menjadi satu. Lalu tak lama kemudian lahirlah anak pertama mereka yang kemudian diberi nama oleh Tomiris sesuai dengan nama ayahnya dulu, yaitu Spargap. Sama seperti masa kecil Tomiris, Spargap kecil pun dididik dan dilatih dengan sangat keras. Namun ia mendapatkan hal yang tak didapat ibunya, yaitu kasih sayang utuh dari kedua orang tua, yaitu Arghun dan Tomiris. Singa api bersayap kembali menghantui Tomiris, hingga Tomiris pun kembali terbangun dari tidurnya. Esoknya salah satu perwakilan kerajaan Persia yang dipimpin Cyrus Agung datang berkunjung dan membawa banyak bingkisan. Pria itu bernama Gubar. Di dalam kunjungannya, Gubar menawarkan untuk kerjasama memperkuat kekuatan. Di sana, Gubar mengiming-imingi Arghun dengan kekayaan, kemakmuran, dan kekuatan untuk menaklukkan dunia. Perlu diketahui saat itu kerajaan Persia memang telah menaklukkan seluruh kekuatan dunia, cuy. Di malam harinya, Arghun pun membahas permasalahan ini dengan Tomiris. Namun Tomiris mengatakan bahwa ia tak mempercayai Gubar dan tak mau bersekutu dengan mereka.
Argun pun sedikit terpancing emosi sembari berkata bahwa ia memikirkan masa depan suku mereka tidak seperti Tomiris yang hanya berpikir untuk saat ini saja. Argun pun berencana mengikuti Gubar ke Babilonia dengan mengajak putra mereka Spargab. Lalu Argun pun menyudahi makan malamnya dengan Tomiris kemudian beranjak pergi. Esoknya sebelum berangkat, Tomiris berpesan pada Argun untuk selalu waspada selama di perjalanan. Ia mengatakan bahwa akan merindukan Argun karena sebelumnya mereka tak pernah berpisah sejauh dan selama ini. Argun pun tersenyum dan mengatakan akan merindukan Tomiris juga. Kemudian Argun pun pergi meninggalkan Tomiris. Karena merasa khawatir, Tomiris pun mengutus Tiras untuk mengikuti dan mengawal Argun dari jauh. Hari demi hari berlalu dan akhirnya mereka pun tiba di Babilonia. Di sana Argun pun langsung disambut dan ditemui oleh Cyrus Agung, sang raja dari kerajaan Persia. Cyrus mengatakan bahwa ia kagum terhadap kekuatan dari suku Stepa. Jadi suku Stepa adalah suku padang rumput sebelum terbentuknya negara Kazakhstan, cuy. Ia mengatakan bahwa ia berniat mengajak suku Stepa untuk bergabung menjadi prajurit dan membantu kerajaan Persia menaklukkan seluruh dunia. Mengetahui akan dijadikan prajurit oleh Cyrus, dengan tegas Argun menolak permintaan Cyrus. Ia berkata bahwa suku Stepa ialah suku yang bebas dan tak akan diperbudak oleh suku manapun. Mendengar jawaban Argun, Cyrus pun memuji ketegasan dan keberanian Argun sebagai seorang pemimpin. Lalu ia menyuruh pasukannya menjamu rombongan Argun dengan istimewa. Awalnya Raja Cyrus menghargai keputusan Argun. Mengetahui hal itu, Gubar pun tak tinggal diam. Ia kemudian menghasut Raja Cyrus untuk membunuh Argun karena Gubar berpikir akan sangat mudah menaklukkan suku Stepa jika raja mereka sudah dihabisi. Dan pada saat malam jamuan makan malam, Argun dan kawan-kawan dibantai secara sadis. Sebelum meninggal, Argun meminta maaf pada anaknya karena memilih keputusan yang salah dan mereka semua pun tewas, cuy. Kemudian Gubar mengantarkan mayat Argun dan Spargab kembali ke masa Getae. Ia menipu Tomiris dengan mengatakan bahwa kematian Argun dan kawan-kawan adalah akibat serangan dari musuh kerajaan Persia. Awalnya Tomiris percaya, namun itu berubah setelah secara tiba-tiba saat Gubar akan berpamitan pulang, Gubar kembali menawarkan kerjasama dan menyatakan keinginan Raja Cyrus untuk menikahi Ratu Tomiris. Seketika itu Tomiris mengetahui bahwa pembunuh suami dan anaknya bukanlah musuh kerajaan Persia, namun kelompok Raja Cyrus itu sendiri, cuy. Gubar pun dibunuh dan jantungnya dikirim kembali ke Raja Cyrus. Mengetahui pasukannya dibantai, Raja Cyrus pun murka. Ia kemudian mengubah rencananya. Awalnya ia berencana menyerang kelompok Mesir, namun dialihkan dan dirubah untuk menyerang suku penghuni Stepa. Cyrus pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera berangkat melakukan penyerangan. Mengetahui hal itu, Tomiris dan beberapa kepala suku melakukan rapat untuk menyusun strategi. Karena Tomiris adalah pemimpin yang cerdas dan bijaksana, ia pun memimpin rapat dan memberi strategi bahwa untuk melawan kelompok Cyrus yang anggotanya 2 kali lipat lebih dari anggota mereka, hal yang harus dilakukan adalah mempercepat pembuatan senjata, mengevakuasi anak-anak, wanita, dan hewan ternak, lalu mengisi sumur di sepanjang jalur Persia menuju Stepa menggunakan pasir, dengan tujuan agar mereka mudah dikalahkan karena kehausan. Anggota lain pun mengusulkan bahwa mereka akan melakukan penyerangan di tengah malam saat mereka tertidur, sehingga mereka akan berkurang jumlah dan yang masih selamat akan kelelahan karena kekurangan tidur. Mengetahui pasukannya dihabisi waktu malam, Raja Cyrus pun murka dan memutuskan untuk mengikuti peperangan tersebut. Tomiris pun kembali bermimpi singa api, namun mimpi kali ini sedikit berbeda, di mana mimpi-mimpi sebelumnya Tomiris hanya terlihat diam di hadapan singa api tersebut. Kali ini sang singa api menyerang Tomiris dengan brutal, namun Tomiris pun berhasil mengalahkan singa tersebut dengan cara menancapkan pisau ke punggungnya. Kemudian ia pun terbangun dari tidurnya. Tibalah di hari saat pertempuran. Mereka bertempur di stepa yang sangat luas. Tomiris dan kawan-kawan pun menjalankan
dengan strategi sesuai rencana yang mereka susun kemarin. Pasukan berkuda Tomiris bertempur dengan cara memancing pasukan Persia untuk bisa mengikutinya agar pasukan Persia tidak berkelompok atau terurai. Sementara di balik bukit sudah ada 100 pasukan terbaik dari beberapa suku stepa yang berencana menyerang Raja Cyrus di tendanya. Mengetahui rencana tersebut, salah satu panglima Cyrus pun kembali dan menghimbau agar Raja Cyrus pergi meninggalkan tenda karena pasukan yang dipimpin Sardana dan Tiras sudah sangat dekat dan hampir berhasil menerobos barisan penjaga. Dengan gagahnya, pasukan yang dipimpin Sardana dan Tiras yang sudah dewasa menyerbu tenda Cyrus. Namun di pertempuran ini Sardana harus tewas, sementara Tiras berhasil menerobos hingga akhirnya bisa membunuh Cyrus dan memenggal kepalanya. Mengetahui sang raja telah dibunuh, seluruh pasukan Persia pun kocar-kacir dan berhasil dipukul mundur cuy. Tiras pun kembali dan membawakan Tomiris kepala Raja Cyrus. Tomiris pun bersorak yang menandakan kemenangan atas pertempuran mereka dan film pun tamat cuy. Ending yang keren abis. Jadi gue saranin ke kalian semua untuk nonton film ini secara utuh karena film ini benar-benar bagus sekali. Kalian bisa menontonnya dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ya cuy. Jadi begitulah alur dari film The Legend of Tomiris kali ini. Pesan dan kesan dari film ini ialah kita harus selalu berusaha dan berjuang untuk nasib dan keadilan kita. Seperti apapun atau selama apakah itu, kita harus terus berjuang. Jangan pernah terbuai oleh rayuan yang indah, serta pandai-pandailah mengamati siapa musuhmu, serta bagaimana dia memperlakukanmu. Karena itu belum tentu memiliki niatan baik, bisa saja hal buruk akan menimpamu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pinto. Akhir kata gue pamit ke kalian semua, salam Pinto untuk calon sarjana. Thank you for watching the video and see you in the next video. Ciao.